Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Rubiati, perwakilan dari kelompok belajar Anggrek Merah, untuk belajar menyampaikan kultum di malam hari yang penuh barokah ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya mulai, saya akan menyapa jamaah semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu jamaah semuanya? Alhamdulillah sehat, sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu, ratenya cepet. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Allah mudahkan Amin ya urusan rabbal kita. alamin. Allah ringankan langkah kaki kita dalam kebaikan. Dan Allah bukakan pintu hidayah serta ilmu untuk kita semua dan seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram kepada para alim ulama, asatidz wal ustadzat, pendiri, pembimbing, sesepuh bini sepuh Majelis Taklim Iwamit on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Trinoviantoro Murad yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya. Yang terhormat Ibu Ketua Ibunda Isna Hidayati dan Wakil Ketua Ibu Widyari dan seluruh jajaran pengurus harian Majelis Taklim Iwamit on Air Kabinet Fitri. Tak lupa pula kepada seluruh jamaah yang tergabung di malam hari ini di Majelis Taklim Iwamit on Air dimanapun Anda berada. Rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, inayah serta hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu di Majelis Taklim Iwamit on Air. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidin wal awalin wal akhirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang selalu kita harapkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga dengan kita berkumpul di majelis yang mulia ini bisa menjadi wasilah masuk surga dan berjumpa dengan yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kultum pada malam hari ini adalah tentang sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kultum tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan ilmu dan pengetahuan yang penting untuk menunjang ibadah, dan tentunya harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita bersyukur, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian
maka datangnya dari Allah. Quran An-Nahl surat 16 ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih dalam perut ibu sampai sekarang. Terutama nikmat sehat yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Seperti nikmat makan, nikmat minum, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror. Seperti saudara-saudara kita di luar sana dan yang masih banyak lagi nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran An-Nahl surah 16 ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri? Menghitungnya saja tidak mampu. Allah berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Surat An-Naba ayat 113. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur merupakan ibadah. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan kita atas perintah Allah. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar. Quran Al-Baqarah surat 2 ayat 152. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu apabila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila berbuat dosa, maka dia beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur dan akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapat penghasilan yang sedikit
seperti hasil panen yang minim atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rizki dan harta yang melimpah, akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Dikutip dari buku Minhajul Qasidin halaman 305. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Caranya yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selain Allah, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah. Kemudian niatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Adapun syukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah. Dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Syukur adalah sifat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari syukur, walaupun telah dijamin baginya surga, diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Rasulullah biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari nomor 1130, Muslim nomor 2820. Inilah suri tauladan kita sebagai umat muslim. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah manis dari syukur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Sebab datangnya ridho dari Allah. Allah berfirman, "Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian." Quran Az-Zumar surah 39 ayat 7. Sebab selamatnya seseorang dari azab Allah, yaitu Allah berfirman, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sesungguhnya Allah itu syakir lagi alim." Quran An-Nisa surah 4 ayat ke-147.
merupakan sebab ditambahnya nikmat, Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Ibrahim surah 14 ayat 7. Ganjaran di dunia dan akhirat. Janganlah kamu menyangka bahwa bersyukur itu hanyalah sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Allah berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan diberi ganjaran. Quran Ali Imran surah 3 ayat ke-145. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Tafsir At-Tabari 7263. Bapak Ibu jamaah semua, sudahkah kita bersyukur hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sudah bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti walau keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semua pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, beramal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Semoga kali ini jamaah semua bisa mengambil makna dari yang saya sampaikan tadi dan mengimplementasikan di dunia nyata. Alhamdulillah, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi, menjadi manfaat buat yang hadir di malam hari ini. Amin. Dan tentunya jadi pelajaran untuk saya pribadi, semoga bisa mengamalkannya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, serta menjadi anak yang solihah, anak Amin. yang Amin. ahli ibadah, ahli Amin. zikir, ahli qiraah, ahli sedekah, serta cinta terhadap anak yatim dan orang tua dengan mencari ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mutlak dari saya yang masih fakir ilmu, dan kebenaran semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu jamaah semuanya. Oke, sami-sami, Bu. Alhamdulillah. Akhirul kultum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pembawa acara. Sumonggo. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah, barakallah. Apa yang disampaikan kita sebagai umat manusia
Janganlah berhenti menjadi orang baik. Semoga kita semua bisa melakukannya dan bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rubiati. Jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu acara kajian, acara inti dan tanya jawab. Monggo kita aturkan salam kepada Bapak Ustadz Trinopiantoro. Monggo jamaah sedaya buka mutnya. Enggak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo Ustadz, silakan duduk dulu nggih. Oke, sebelumnya mari kita bersolawat sejenak untuk mengiringi beliau sebelum menyampaikan kajian dan tanya jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi alaihi wa ala alihi wa ala alihi ashabihi. wa ashabihi. Ya Ya Nabi Nabi, salam salam alaika. Ya alaika Rasul, ya salam salam ala Habib, ya Habib salam salam alaika. alaika salawat Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi wa wa ashabihi. ashabi. Kepada Bapak Ustadz Trinoviantoro Murad, dengan hormat kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Semoga Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari yang penuh barakah ini, kita berada di pertengahan Ayyamul Bait di bulan Muharram, malam yang ke-13, masuk malam 13. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Jamaah
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua ya, insya Allah ya. Allah sehat semua. Insya Allah sehat, Abah. Semoga juga keluarganya, wabil khusus orang tua, suami atau istrinya dan anak-anaknya juga insya Allah diberikan kesehatan dan juga dibekali dengan keimanan ya, insya Allah. Nah, Amin ya rabbal alamin. malam hari ini kita akan coba untuk sama-sama belajar tentang tema yang dimintakan untuk dikaji pada kesempatan malam hari ini, yaitu temanya adalah terkait dengan syukur, ya, syukur. Yang mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jamaah sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang paling mulia dalam hidup kita adalah syukur. Itu adalah sikap mulia. Ya, karena syukur itu adalah wujud pengakuan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi kita perlu bertanya sebetulnya pada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini harus jadi pertanyaan. Berkaca atau menyendiri sebentar gitu. Kemudian kita tanya, apakah saya udah benar-benar syukur nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ini kita harus jadi renungan sebetulnya. Oke, saya akan coba untuk kita menelaah ya. Pertama kita pahami dulu, syukur itu apa jamaah? Ya. Syukur ya atau asyukru. Ya, asyukur. Asyukur itu dari kata syakara yashkuru. Ya. Syakara yashkuru. Bahasa lughahnya, bahasa Arabnya ya. Syakara yashkuru. Artinya mengakui, memuji kebaikan atau memuji nikmat. Itu maknanya. Yang diberikan oleh seseorang, khususnya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuh. Nah, syukur secara maknawinya berarti adalah kita perlu untuk menampakkan nikmat Allah. Nah, bagaimana cara menampakkan nikmat Allah itu? Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Ya, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Jadi, ulama-ulama dulu ini sudah mengkaji terkait dengan syukur. Ada ulama, contoh saya sebut ya, ada namanya ulama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya rahimahullah. Dia dalam kajian terkait dengan syukur itu membagi unsur itu tiga ya. Tiga, yaitu apa? Syukur dengan bil qalbi, dengan hati, kemudian syukur bil lisan, syukur dengan lisan, dan syukur bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Ya, syukur dengan hati itu artinya adalah mengakui bahwa seluruh nikmat yang datang ini adalah berasal dari yang memberikan nikmat. Siapa zat pemberi nikmat? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya dia seorang muslim dengan yang tidak muslim, Bu. Ya. Kalau dalam konteks orang tidak beriman, orang ateis, mereka nggak tahu kalau yang memberikan nikmat kita ini adalah ada zat yang memberikan nikmat. Ya. Seandainya nikmat itu sementara dicabut, repot. Ya. Ketika ibu-ibu pernah sakit nggak? Pernah masuk rumah sakit nggak? Kira-kira, Bapak-bapak ada? Pernah Ustaz.
ketika kita masuk rumah sakit itu, ya, ya sakit benar rasanya. Ya Allah. Nah itu sebetulnya ada satu nikmat yang sementara itu sedang dicabut sementara. Satu nikmat yang sangat kecil, yaitu adalah nikmat sakit. Misalnya nikmat sehat tertentu, misalnya apa? Katakanlah sakitnya apa ya? Katakanlah ginjal, ya katakanlah ginjal ya. Ya. Allah itu sudah memberikan sebetulnya raga kita ini dengan seluruh banyak organnya. Ketika satu organ tidak berfungsi dengan baik, satu aja organ yang tidak berfungsi dengan baik, saat itu sedang lagi butuh istirahat, ya, maka sakit semua seluruh badan. Walaupun bukan cuma ginjalnya ya, misalnya katakanlah dia misalnya keluar kencing batu ginjal misalnya ya. Nah itu sakit, perih rupanya, ya, perih. Itu baru satu ya, baru satu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan begitu banyak organ, ya. Satu aja lagi nggak normal, masya Allah, ya. Satu aja Bu, nggak normal, ya. Satu katup di jantung lagi nggak normal, mati langsung. Ya. Padahal cuma satu katup, ya. Satu pembuluh darah lagi nggak normal, tiba-tiba dia kayak selang keikat gitu ya, atau selang yang kemudian kaku, yang terjadi langsung apa? Penyakit tekanan darah tinggi. Ya. Ketika bahkan bisa jadi ketika terjadi penyempitan, ya, pembuluh darah, maka ada kena pembuluh darah pecah. Wah itu masya Allah, langsung sakit luar biasa. Ya, itu kritis. Kalau nggak bisa ditangani, meninggal itu. Ya, saya 3 minggu yang lalu lah ya, ada adik ini, adik sepupu agak jauh. Ya, udah lama belum ketemu ya. Semenjak pulang dari Taiwan nggak pernah ketemu, pergi juga belum pernah ketemu. Tiba-tiba diketahui meninggal dunia. Pas datang ke sana, ya ketemunya sudah jenazah. Kenapa ini sakitnya? Jadi sakitnya baru masuk rumah sakit, kepala pusing, jam 11 malam, setengah 2 sudah meninggal. Ya. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya, kemarin sebelumnya itu masih makan sate ya, sate Idul Adha itu. Ya. Nah, luar biasa ternyata kematian bisa secepat itu ya, dan pada orang yang masih muda, yang masih sangat gagah, ya. Hal itu terjadi hanya karena ada satu organ yang sedang berjalan tidak normal. Ya. Bisa nggak kita bayangkan ketika seluruh organ itu nggak normal? Masya Allah ya. Ya. Udah komplikasi lah misalnya kayak gitu ya. Ya Allah. Ya. Jadi ketika syukur itu ya, ketika kita itu sebetulnya adalah merasakan bahwa Allah itu memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak betul. Tapi manusia itu kadang nggak sadar ketika Allah itu memberikan kepada kita itu nikmat yang banyak. Ya, ketika nikmat itu satu aja nggak ada,
Satu aja yang dari sekian banyak nikmat, ya, maka sudah kalang kabut kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ayat ini luar biasa. Kalau engkau ya berusaha untuk menghitung nikmat Allah, berusaha untuk ngitung berapa, mungkin nikmat Allah itu udah nggak kehitung jumlahnya, ya, udah triliunan miliaran pada tubuh kita aja ya jamaah ya, pada tubuh kita saja ya, itu sudah banyak nikmat yang Allah berikan, maka la tuhsuha, nggak akan sanggup kalian menghitungnya, ya. Nikmat mata, jangan kita ngelihat cuma 2 bola mata, enggak, jangan cuma ngelihat 2 mata. Bola mata itu ada saraf-sarafnya, ada lensanya, sarafnya ada banyak, ada titik korneanya, ada selnya. Satu sel nggak berfungsi, mata kita udah ya, udah banyak yang nggak beres. Ya, maka kita adalah mengakui bahwa seluruh nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kedua adalah dengan syukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Makanya ya kita sering di iftitah itu ya kita katakan yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau khutbah ya, saya ya karena sering jadi imam, sering jadi khatib, itu syarat imam, syarat khatib, khutbah itu adalah pertama bukan baca apa-apa. Pertama yang dibaca dalam khutbah adalah alhamdulillah atau variannya innal hamdalillah, ya, kayak gitu. Alhamdulillah atau innal hamdalillah. Itu yang disebut dalam khutbah. Ya. Memuji innal hamdalillah. Sesungguhnya alhamdu itu ya, segala pujian itu ya lillah, hanya milik Allah. Ya. Makanya kita bikaulina alhamdulillah rabbil alamin, dengan perlisan kita yaitu dengan menyebut alhamdulillah rabbil alamin. Menyebut nikmat ini berasal dari Allah, milik Allah. Ya. Karena dengan itulah maka kita akan merasa tidak sombong. Ya. Hati-hati. Ada orang sukses, contoh nih ya Bu ya, mohon maaf, sering kata-kata buat status begini ya. Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar nggak ini? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ada yang pernah baca kayak gitu? Ada? Pernah, Ustaz. Sering Ustaz. Sering itu ada kata-kata seperti itu. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal ada juga ya orang yang udah usaha mati-matian tapi nggak hasil. Ada ya? Ada orang yang nggak usaha tapi punya hasil. Ya, ada nggak? Ada juga ya, nggak usaha ada hasil. Contoh Ibunda Maryam ya. Ibunda Maryam kan punya anak nggak lewat proses penghamilan ya. Gitu. Ya kan? Gitu. Kalau kita kan beda, punya anak karena ada sebab musabab. Ini Ibunda Maryam punya anak tanpa sebab musabab, contohnya gitu. Jadi kata-kata usaha tidak pernah mengkhianati hasil itu kata-kata yang sebetulnya harus dihindari. Ya, harus dihindari. Kenapa? Seakan-akan dia bekerja atas
kesuksesannya atas usaha yang dikerjakannya, ya. Padahal sebetulnya tidaklah seperti itu. Kenapa seseorang itu berhasil? Karena sesungguhnya karena izin dari Allah dia kemudian berhasil. Mungkin gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal terus coba, ya. Tiba-tiba berhasil, bilang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah masuk kesombongan di situ. Ya, hati-hati. Jamaah, hati-hati ya. Jangan pernah kita merasa karena usaha kita kemudian kita sukses. Ya. Kenapa? Oh, saya pulang dari Taiwan, sudah banyak yang bisa saya beli. Saya beli rumah, saya beli tanah, saya beli ladang, ya, perabotan rumah lengkap. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Hati-hati, itu sudah kemakan rayuan setan. Ngerti, ibu-ibu? Ya. Yes, Ustaz. Hati-hati itu, jangan sampai terjadi. Yang benar adalah kembalikan lagi bahwa semua yang Allah kasih kepada saya, yang saya bisa beli sawah, bisa beli ladang, bisa beli perabotan, bisa beli mobil, bisa punya rumah dan perabotannya. Tidaklah mungkin ini terjadi sebetulnya karena izin dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja yang paling masuk akal. Bukan, ya kita ada usaha, kita berusaha, tapi bukan berarti karena itu usaha kita semua kemudian Allah berikan kepada kita seperti itu, bukan. Yang benar adalah ini karena Allah berikan kepada kita. Itu yang harus benar. Ya. Jadi jangan sampai kita ini salah orientasi. Nah, makanya kembalikan alhamdulillah itu tadi. Ya. Ibu-ibu kalau ada yang orang muji, hati-hati, ibu-ibu pahami ya, mungkin nanti kalau pulang ke Indonesia, ada satu penyakit yang sangat penyakit itu berbahaya. Ya, orang anaknya bisa sakit, nggak tahu ini sakitnya dari mana, bisa kehilangan apa-apa. Nama penyakit itu namanya penyakit ain. Namanya penyakit ain. Ain itu mata, Bu. Mata. Karena pandangan orang yang sinis dan lain sebagainya. Katakanlah ibu sukses ya, pulang dari Taiwan banyak uang misalnya, ya banyak bawa uang 500 juta, katakanlah ya seperti itu. Ya, ada nggak yang kira-kira cemburu kira-kira? Pulang ke daerah kita, ke kampung kita, ada nggak kira-kira cemburu? Bisa jadi ada ya. Ya. Belum pulang Manusia. aja udah banyak yang cemburu, Ustaz. Ya kan? Belum pulang misalnya udah cemburu, apalagi misalnya pulang. Ya. Bahkan bisa jadi dari sepupu-sepupu ada juga yang cemburu kayak gitu ya. Nggak seneng kalau kita seneng kayak gitulah ya. Bisa jadi ada. Ya. Hati-hati, ada namanya penyakit namanya ain. Ya. Dan untuk menangkal penyakit itu satu perkataan. Ya. Yang semua rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Bagus ya rumahnya ya. Ya, kalau ada yang bilang kayak gitu, Bu, counternya kayak mana? Pulang nanti ke Indonesia, alhamdulillah ya. Bagus ya rumahnya ya. Ya, saya ajarin. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, bagus ya rumahnya ya, cantiknya ya anaknya ya, gantengnya ya anak-anaknya ya. Counternya adalah baca alhamdulillah. Ya, ini saya ajarin nih buat ibu-ibu ya, jamaah ya. Jangan diiyain, ya alhamdulillah ini ya apa? Jangan sampai hilang alhamdulillahnya. Ganteng ya anaknya ya. Ya, emang ganteng-ganteng, pinter-pinter mereka nih. Hati-hati itu udah masuk penyakit ain. Nanti anaknya bisa sakit kayak gitu. Ya, maka biasakan counternya adalah, rumahnya bagus ya, ladangnya sudah bagus ya, kamu sukses ya.
Maka jawabannya apa, Bu? Jawabannya alhamdulillah. 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 Ya, itu cara counter supaya nggak kena penyakit pandangan orang yang hasad, pandangan orang yang dengki, pandangan orang yang cemburu, ya. Maka kembalikan segala puji bukan milik saya, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Ya, itu. Penting ini, ya. Syukur bilisan ini penting. Ya. Sering-sering ucap alhamdulillah. Ya, banyak sering-sering syukur alhamdulillah. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah syukur bil amal. Ya, bersyukur dengan perbuatan. Artinya menggunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Kita diberikan kepala, mata, tangan, kaki, semuanya sehat. Maka kita gunakan semua yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka ketaatan. Ya, jangan terlena dengan kenikmatan. Tidur terus, tapi lupa ibadah. Tidur terus, tapi lupa dengan apa yang menjadi kewajiban. Ya, kewajiban kita sholat 5 waktu. Ya, banyak. Ya, orang yang terbuai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, tapi kemudian dia lupa untuk taat. Banyak ini. Ya, dikasih harta, dikasih kesehatan, dikasih waktu luang, yang dipakai bukan buat untuk ketaatan, bukan buat sholat, bukan zikir dan lain sebagainya. Dipakainya buat karaoke, ya, dipakainya buat dangdutan, dipakainya buat foya-foya, ya, tuh. Maka tunggulah nanti suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat orang tersebut, ya, semakin tinggi dilepas. Ibu-ibu pernah nggak kalau ngangkat barang, ya, kalau kita lepas jatuhnya lebih keras tidak dibandingkan yang kita angkatnya sedikit, ya? Apa ya? Buku lah, buku, ya, buku jarak 30 cm lepasin. Apa bunyinya? Cetuk. Ya, cetuk. Tapi kalau buku diangkat sampai 1 meter, apalagi 2 meter, apalagi 3 meter, sekali dijatuhin, apa bunyinya? Jedek. Ya. Nah, kalau misalnya kita, ya, misalnya katakanlah dari turun, ya, lompat dari 1 meter, masih bisa, ya, walaupun udah takut. Nah, kalau dari 10 meter, Bu, ya, itu namanya loncat. Ya, itu bisa bunuh diri kalau 10 meter itu. Ya. Kalau nggak patah tulang, kalau nggak meninggal. Ya. Nah, dalam Islam, ketika Allah angkat, tapi orang tersebut lupa untuk beribadah kepada Allah, itu namanya istijraj. Ya, istijraj, diangkat. Dibukakan kesenangan-kesenangan. Ya, diberikan kesehatan. Contoh nyata Fir'aun. Kurang apa dia? Kekuasaan dikasih. Ya, kekayaan dikasih. Ya, kegemilangan dikasih. Kesehatan super dikasih. Ya, bala tentara dikasih. Ya, dayang-dayang peri dikasih. Ya, istana yang megah dikasih. Ya, tapi tidak taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Ya, dia jatuhnya lebih sakit. Nanti bukan hanya di dunia, bisa jadi nggak kerasa di dunia, tapi kerasanya di akhirat.
Ya. Makanya ketika kita diberikan nikmat, maka gunakan nikmat itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah, kalau kita itu nikmat kita ini, kita bersyukur, ya, apa yang Allah berikan kepada kita bersyukur, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita. Ya, Allah katakan wa ista'uddu wa itadanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa sesungguhnya dia bersyukur, maka kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Tapi wala in kafartum, kalau dia ingkar kepada nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ayat Ibrahim ayat 7 itu menunjukkan apa? Menunjukkan syukur itu kunci bertambahnya nikmat. Kalau kita bersyukur, maka kita akan ditambah nikmat. Ya. Wabil khusus adalah nikmat iman. Ya. Bukan berarti misalnya nikmat harus itu dalam bentuk kekayaan, harta benda. Enggak, iman yang penting itu. Ya. Coba bayangkan bagaimana luar biasanya saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Tiap hari aja ada yang kebunuh, ya, terbunuh, yang syahid. Tapi mereka bilang apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Harta udah nggak ada. Jadi memang bukan masalah harta, ya, tapi adalah semakin kuat keimanan, ya, semakin kuat keimanan, semakin bertambah pahala. Itu yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan konteksnya itu materialis. Ini kadang ada juga ustadz yang kayak gitu, materialis. Ngajarinnya kayak gitu. Kalau kamu nyumbang 10, nanti kamu akan dapat 100. Kalau kamu nyumbangnya 10 juta, nanti kamu pasti dapat 100 juta. Nah, ini enggak benar juga. Ya, itu materialis. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Apa yang Allah berikan kepada kita, ini harus kita syukuri. Dulu kita ini dilahirkan dari emak kita. Ya. Nggak tahu apa-apa, betul? Allah Betul, Ustaz. SWT dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya. Wallahu akhrajakum minab buyut minab butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal fu'adat la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan nggak tahu apapun. Nggak tahu apapun. Ingatan kita waktu bayi aja udah nggak ada tuh. Ya. Lalu Allah berikan kita, ya, sam'an wal absar wal fu'adah, ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa itu? La'allakum tashkurun. Ya, untuk kalian bersyukur. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita, itu adalah alat kita untuk bersyukur. Ya, tuh. Nah, bagaimana caranya? Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, banyak-banyak kita ingat kepada yang memberikan nikmat itu. Ya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku Allah, niscaya aku ingat akan kepadamu, ya. Ya, itu. La in syakar washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku wa la takfurun. Jangan ingkar
nikmat, jangan kufur nikmat. Ya, tuh. Nah, insya Allah apapun, sekecil apapun kita tuh bersyukur sebetulnya, harusnya bersyukur. Kita makan ya, dapat makanan, bilangnya apa? Habis makan, alhamdulillah kenyang gitu. Ya, walaupun itu pernyataan yang sepele kadang-kadang, sepele kan, alhamdulillah kenyang. Ya, tapi Bu, Mbak, kata alhamdulillah ya, walaupun ada tambahan kenyang ya, alhamdulillah kenyang itu adalah bentuk kita mensyukuri nikmat yang kecil kita dapat makan saat itu. Ya, itu. Alhamdulillah kenyang. Hanya dengan makan itu, makan ya. Misalnya nggak dapat gorengan tempe atau kopi, ya alhamdulillah nih dapat ya gorengan ya. Ketika dia membiasakan, ya ini yang penting ini adatnya kita nih, adatnya kita adalah kita perlu membiasakan sebetulnya. Ya, membiasakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Jangan pelit. Ya. Jangan pelit. Ini banyak yang pelit soalnya. Ngucap alhamdulillah itu kayak berat banget untuk ngucap alhamdulillah. Untuk semua hal itu alhamdulillah, pelitnya minta ampun. Jangan sampai kita kayak gitu. Kita buat adat baru untuk diri kita sendiri. Apa itu? Biasakan ucap alhamdulillah dalam setiap apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Kita habis jalan-jalan, alhamdulillah habis jalan-jalan. Gitu. Ya. Memuji Allah itu tanda syukur. Dan itu tanda kita dicintai oleh Allah. Ya. Tanda kita dicintai oleh Allah adalah kita banyak ingat Allah. Ingat. Ya. Bagaimana cara kita nginget Allah? Setidaknya ngomong itu sederhana, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu perkataan yang kayak orang itu sepele. Enggak, itu enggak sepele itu. Itu memuji itu, memuji zat yang memberikan nikmat, alhamdulillah. Ya. Nah, tanda-tandanya ya, tanda-tanda orang yang syukur itu dia menyandarkan semua nikmat yang dia dapat adalah semuanya kepada Allah, bukan karena usahanya sendiri. Makanya hindari, jangan lagi pernah katakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, jangan lagi kayak gitu ya. Sombong itu, arogan itu. Ya, dan lisan kita selalu memuji Allah ya, bukan ngeluh. Bukan ngeluh. Ya, hebatnya orang Palestina itu ya, mereka walaupun syahid ya, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Masya Allah, kayaknya iman kita nggak sampai lah kayak gitu. Belum lah. Ya, belajarlah dari mereka. Ya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita ini gunakan untuk nikmat itu untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Gunakan untuk membantu orang lain dengan nikmat yang kita punya. Ya, ada orang yang kesusahan. Ya. Kemarin pulang dari ngisi pengajian. Cerita aja ya. Tiba-tiba mobilnya itu satu mobil roda depannya masuk parit, cetok. Waduh, kasihan ini. Ya. Maka bentuk syukur nikmat itu adalah kita berhenti nolong orang itu. Ayo, angkat ya, angkat ya. Angkat ya, pelan-pelan ya. Gitu. Ibu-ibu, kalau kita gemar nolong orang lain, yakinlah suatu saat ketika kita ada kesusahan, nanti ada yang nolong kita. Itu. Jadi biasakan nolong orang lain, biasakan nolong orang lain. Kalau orang lain itu ada masalah, tolong orang lain. Ya, nanti suatu saat dilalah seandainya nih ya, bukan doain ya. Seandainya kita lagi ada masalah, nanti ada yang nolong kita. Ya. Itulah arti kita ridho dengan ketetapan Allah, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesulitan. Ya. Kalau justru kita nggak syukur bagaimana Ustaz? Kalau nggak syukur, ya itu namanya istilahnya kufur nikmat.
Ya, kufur nikmat itu salah satu bentuk kezaliman terhadap diri dia sendiri. Ya, tuh. Ya, jangan sampai kufur nikmat. Ya, perumpamaan kalau dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nahl itu, An-Nahl surat lebah surat ke-16, Allah buat perumpamaan dengan ini apa baca ya ayat 112 ya 112. Itu perumpamaan suatu negeri dulunya aman, tentram, rezekinya banyak dari segala penjuru, tapi ketika penduduknya kufur kepada Allah, maka Allah timpahkan kelaparan, Allah timpahkan ketakutan. Itu cerita di dalam Al-Quran ya terkait dengan ya ketika dalam bentuk perumpamaan ketika orang itu kufur nikmat justru kemudian dihabiskan itu ya. Nah jadi kita jangan sampai kufur nikmat ya, kita harus syukur ya, bersyukur, kita tumbuhkan rasa bentuk-bentuk syukur itu ya. Nah kalau saya dari tips dari saya buat ibu-ibu, buat jamaah, pertama kita ini kenali dulu jamaah, kenali nikmat kita, nikmat Allah itu dalam bentuk apapun itu tetap jantung kita, setiap nafas kita, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kenali dulu, ya. Dan biasakan kita itu untuk zikir, biasakan untuk lisan kita itu untuk nggak pelit-pelit, ya, nggak pelit-pelit ngomong alhamdulillah itu jangan pelit-pelit lah ya, tuh biasakan itu, ya. Dan juga ini juga apa namanya, kalau untuk urusan dunia itu jangan lihat ke atas, nanti kita justru jadi apa ya, iri, ya. Kalau untuk urusan dunia, lihatnya itu justru ke bawah, supaya kita tidak mudah iri, atau kita tidak mudah untuk mengeluh. Ya, kalau mau banding-bandingkan, kalau ada orang yang suka banding-bandingkan, bandingkan dengan yang susah, yang lebih susah, supaya hati kita tenang. Jangan bandingin sama orang yang lebih, waduh dia pakai mobil mewah, kita kok nggak pakai mobil mewah. Jangan. Ya, bandingkan supaya dengan yang lebih susah, supaya hati kita itu tenang, hati kita itu syukur, ya. Dan tentu saja adalah kita jadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu teladan, ya, teladan dalam rasa syukur, teladan dalam kesabaran, ya. Nah, jamaah apa simponi malam ya Iwamit on Air, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9:10 ya. Sebagai penutup materi ya, karena syukur itu adalah ibadah hati, nilainya sangat luar biasa di sisi Allah, dan setiap hari kita diberikan nikmat, maka setiap hari pula kita dituntut untuk bersyukur, ya. Ngapain kita sering ngeluh? Perlulah ngeluh-ngeluh itu. Ada orang yang sering ngeluh, termasuk ngeluhnya di Facebook, ngeluhnya di Instagram, ngeluhnya di TikTok. Walaupun nggak lewat lisan, tapi lewat tulisan, ngeluh gitu. Janganlah, janganlah kita ngeluh-ngeluh kayak gitu. Lebih bagus kita itu justru daripada ngeluh, kita syukuri saja nikmat itu. Alhamdulillah, sering-sering ya. Jangan pelit-pelit itu, ya. Apa yang sudah kita gunakan, mata kita, tangan kita, harta kita, ini untuk ibadah justru. Ya, tuh. Paham ya? Insyaallah. Ya Ustaz, paham. Ada satu doa ya, doa. Mungkin ibu-ibu sering baca doanya. Ya, Rabbi arziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu, ya kayak gitu. Itu doanya, doa Nabi Sulaiman itu, doa Nabi Sulaiman itu. Ya. Oke, ya semoga kita termasuk ya golongan orang-orang yang pandai bersyukur ya. Ya, kalau orang pandai bersyukur itu nikmat ditambah, hidup kita Amin.
Ya Allah Subhanahu wa Amin. taala. Nggih. Dan Amin. itu sementara penutup materi dari saya, kalau mau ada tanya jawab monggo silakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jemaah ada pertanyaan silakan. Dipersilakan, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allah Akbar, barakallah. Barakallah. Bapak, saya mau bertanya tapi di luar tema nggih. Biasa ya, insya Allah. Memang biasanya gitu kan, ya biasa aja. Nggih. Ya. Niki ada titipan pertanyaan dari jamaah luar nggih, Bapak. Ngeten Ya. katanya orang kalau menggugat cerai itu tidak mencium bau surga. Terus lepas itu dia itu habis cerai terus diningkai seseorang tapi dia itu ya setidaknya itu tahu agama lah, dia menjalankan semua perintahnya dan menjadi larangan. Terus dia jadi istri yang taat pada suami, bekti pada suami. Apakah dia nanti tetap tidak mencium bau surga? Itu terus yang kedua pertanyaan nih Bapak, yang kedua, mau puasa Ayamul Bid itu ya Pak, kan lupa kalau hari ini sudah mulai puasa, mau nggak tahunya itu sudah dimulai, tapi kalau cuma menjalankan 2 kali itu apakah boleh? Itu saja pertanyaan dari saya, mohon jawabannya. Atas jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu bertanya 2 pertanyaan. Ya, pertama terkait dengan wanita yang meminta cerai, ya, dia nggak mencium wangi surga. Itu ada dalilnya, Bu, ya. Dalilnya dalilnya sahih. Ya, dalil yang sahih. Rasulullah Muhammad SAW katakan, ayu al-mar'ah sa'ala tazawjaha tolak fi ghairi ma ba'sah fahramun 'alaiha ra'atul jannah. Ya, itu hadisnya ya. Hadis Imam Ahmad, Imam Tirmizi, ya itu ya. Aina ma amra'ah sa'al tazawjaha talaq fi ghairi ma ba'sah fahramun 'alaiha ra'atul jannah. Jadi gini, maknanya itu, tapi perlu ada yang digarisbawahi ya. Perempuan mana saja perempuan mana saja yang minta cerai dari suaminya, tapi garis bawah ini, tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, fi ghairi ma ba'sa, tanpa ada alasan yang dibenarkan atau alasan yang benar sesuai syariat lah, katakanlah begitu, maka faharamun 'alaiha ra'atul jannah, haram baginya mencium wangi surga. Fi ghairi ma ba'sa, itu yang harus di garis bawahi ya Bu, tebalkan itu ya. Tanpa alasan. Artinya gini, ya. Jadi tanpa alasan itu berarti kalau dia nggak ada alasan, suaminya baik, suaminya tidak melakukan kekerasan, tapi tiba-tiba karena kecantol sama laki-laki orang, katakanlah gitu alasannya. Kemudian dia membuat alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga kemudian mengajukan kepada pengadilan agama. Kemudian pengadilan agamanya menyatakan oke, putus cerai. Ya, dia kemudian kecantol sama laki-laki itu kemudian nikah, misalnya katakanlah begitu. Tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia hukumnya dia tidak mencium wangi surga. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan secara syariat, misalnya apa? Misalnya karena ada KDRT, ada kekerasan rumah tangga, atau karena suaminya tidak menunaikan haknya, ya, atau misalnya suaminya suka maksiat yang besar, maksiatnya terang-terangan, ya, salah satu maksiat yang besar dan terang-terangan itu suami nggak sholat. Itu suami nggak sholat itu termasuk maksiat besar itu. Banyak orang yang nyepelekan suami nggak sholat itu.
Ya, nah suami nggak sholat itu sebenarnya boleh nggak dicerai, Ustaz? Boleh, ya, ya. Suami yang nggak pernah sholat itu boleh diminta cerai, ditalak, di khulu ya, digugat cerai, ya. Atau yang lain lah, pokoknya syar'i lah. Suaminya melakukan ada kelainan misalnya LGBT misalnya katakanlah gitu ya. Nah, maka fa Faharamun alaihi rawatul jannah, dia tidak akan mencium wanginya surga. Artinya bentuk ancaman keras. Ya, itu dosa besar. Ya, bukan berarti kekal di neraka, tapi menunjukkan dosa kalau cerai itu diminta secara zalim tanpa alasan yang dibenarkan, itu mencium surga itu bisa kecium dari tempat yang jauh, tapi nggak bisa mencium wangi surga lah, kayak gitu ceritanya. Ya, artinya gini makna hadis ini ya Bu ya, saya cerita supaya nggak disalahpahami ya. Ini hadis ini tuh bukan berarti melarang cerai sepenuhnya, bukan. Islam itu masih boleh membolehkan talak atau gugat talak ya, khulu kalau bahasa agamanya, kalau ada alasan syar'i. Seperti apa? Kayak misalnya suami nggak menunaikan hak nafkah, ada kekerasan rumah tangga, ya, kehidupan rumah tangga udah nggak sehat, ada pihak yang zalim, ada pihak yang tidak taat sama agama, ada suaminya misalnya nggak sholat, atau suaminya sering selingkuh, suaminya sering mabok, atau suaminya main judi, nah itu boleh, ya. Tapi misalnya istri minta cerai hanya karena alasan sepele, misalnya saya ingin kebebasan duniawi, saya tidak ingin ditekekang gitu. Ada kan yang alasan kayak gitu ya, ya. Atau alasan karena udah bosen lah, itu nggak ada alasan sebab syar'i. Itu masuk perbuatan dosa besar itu, perempuan yang kayak gini, ya. Tapi kalau ada alasan boleh. Entah kemudian setelah habis masa iddahnya kemudian dia dapat laki-laki yang lebih baik lagi, misalnya ustadz misalnya, itu nggak masalah. Cuman proses kenapa dia cerai itu apa alasannya yang kita nggak tahu itu di situ, ya. Kalau misalnya karena ada alasan misalnya tadi itu ya, kekerasan rumah tangga dan sebagainya, kemudian cerai, setelah masa iddahnya selesai kemudian dinikah oleh orang lain, itu nggak masalah, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Pertama, clear nggak nih yang pertama? Nggih, Bapak dengar, nggih. Apa tadi ya? Lupa yang kedua. Yang kedua itu puasa Ayamul Bid nih kalau Bapak kan lupa hari ini sudah menjalankan, tapi itu lupa kalau hari ini sudah, besok mau menjalankan cuma dua hari, apakah itu boleh kayak begitu? Nah, boleh nggak 1 hari ya? Boleh nggak 1 hari aja ya, mulbit itu 1 hari? Oke, jawabannya apa? Pertanyaan sangat bagus ya. Ya maklum ya Bu ya, lupa ya Bu. Kadang apa tanya apa lupa ya. Jadi boleh nggak puasa Yaumul Bid itu 1 hari? Padahal Yaumul Bid itu memang dianjurkan 3 hari ya, tapi tidak diwajibkan. Secara lengkap itu nggak diwajibkan. Hanya orang yang mampu saja, ya, yang rajin. Kalau misalnya mampunya cuma 1 hari saja atau 2 hari saja, dia tetap dapat pahala sunnah sesuai dengan kadar yang dia lakukan, ya, gitu, ya. Memang ada dalilnya kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku, yaitu apa? Wasiyami salasati ayamin min kulli syahr, ya, puasa tiga hari ya, salasatin ayamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulan, ya. Jadi wasiatnya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Walaupun tidak disebut ya semuanya atau tidak sah kalau tidak lengkap, nggak ada kayak gitu aturan dalil yang kalau cuman 3 aja nggak sah itu semuanya batal dah.
Artinya gini, kalau cuma hanya satu hari aja, ya tetap dia dihitung sebagai pahala puasa sunnah dan dapat pahala sesuai amalannya. Ya, gitu. Misalnya ibu hanya sempat puasa 14, 15, ya tetap disebut puasa sunnah. Ya, jadi tidak dikatakan puasa Yaumul Bid itu harus 3 hari full semua baru bisa dikatakan puasa Yaumul Bid. Enggak. Yaumul Bid itu adalah waktu pas pertengahan bulan, ya. Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya ayyamul itu hari. Bid itu putih. Hari-hari putih. Ya. Kalau bahasa Indonesianya puasa hari putih. Ini salah sering diartikan ini. Puasa putih itu pakai cuma nasi putih, sawi putih, apalagi Bu? Ya, Oh, salah berarti apa? Yang putih-putih saja, Bapak. apa itu yang putih-putih itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu kadang Tahu. yang sering tahu itu ya Iya, telurnya nggak telur boleh Tempe, pakai sayur yang tempe. hijau-hijau. Pokoknya iya. dikukus mah. Timbang. Ya itu. Ngaco itu bener asli ngaco itu ilmu dari mana itu ilmu kejawen itu yang dipakai itu yang hati-hati nggak boleh itu yang dimaksud puasa putih itu jamaah bukan puasa makan yang putih aja yang warnanya putih aja yang bening aja enggak puasa putih itu artinya puasa hari putih puasa hari putih itu apa makanya namanya Ayam ayyamul bed. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ustaz. bid. Bed itu putih, ayamul bed. Hari putih itu apa? Hari putih ketika bulan dalam kondisi sempurna putih terang. 13, 14, 15. Itu yang disebut dengan hari putih. Bukan makan cuman tahu, putih telur, sawi putih, nasi putih, pakai garam. Astagfirullahaladzim. Masuk tuh setan tuh masuk tuh. Gini puasa putih ini kayak gini setan bilang kayak gitu wah model kita nih kejawen nih kayak gini astagfirullah Ya, astagfirullahaladzim. enggak puasa putih itu puasa tanggal 13, 14, 15 itu yang dimaksud puasa putih bukan puasa makan nasi putih toh putih itu yang disebut dengan puasa yang berbeda hari putih Bapak. Macam putih makan nasi putih saja. Tapi ada kejawen seperti itu kadang sampai ada yang iya, 40 Ya itu ada. hari, Ustaz. maksudnya setan itu kan gitu lebay Ya. setan kan kalau nggak ngurang-ngurangin dilebaikan kalau makan harusnya yang putih aja itu loh setan itu gitu Iya, nasi putih, air putih itu, Dok. susu kalau kopi nggak boleh berarti sahur pakai kopi itu nggak boleh katanya gitu Iya, ya nggak boleh nah, katanya. itu pakai teh nggak boleh hanya boleh pakai susu yang putih aja enggak ya kacau itu jangan jangan tergodangan rayuan setan yang ilmu-ilmu yang kacau kayak gitu ya. Makanya kalau ngaji saya bener lah ya. Tuh. Ya. Oke, paham Ibu ya? Ayamul bid hari-hari putih. Terima kasih Nggih, Bapak. Bapak. Nggih, matur suwun. Monggo yang Monggo, lain. nggih, monggo yang lain ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Mana yang lain? Nggih, monggo, mboten enten yang bertanya. Sepertinya sudah cukup apa Ustadz? Ya, Nggih. ya. Ki monggo mohon barokah doanya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, lumayan lah ya. 2 pertanyaan. Nggih. Lumayan. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Mbah ilmu Bapak. Hah? Tambah Menambah ilmu, ilmu. sama Tambah ayam ilmu. mubin. Baiklah, jamaah, Bapak, Ibu-ibu, marilah kita eh, akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kajian materi ini dengan
berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita ya dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan ya dalam ilmu yang kita dapatkan. Amin. Kita awali dengan membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawini Allah fi saqaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب رب اغفر اغفر لي لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب يا العالمين. رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga insya Allah menjadi keberkahan, ilmu yang berkah, ya, ilmu Amin. yang bermanfaat, insya Allah di dunia wal akhirah. Demikian dari Amin. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ibu, Bapak. Ya. Nggih, Terima Ustaz, kasih matur nuwun Bapak Ustaz. Ustaz. Sehat selalu. Sehat selalu nggih.